Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi Saputra dengan NPM 212171005. Di sini saya akan menjelaskan pendudukan Jepang di Indonesia. Materi yang saya akan bahas yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Dan ketiga, pengaruh penjajahan Jepang di Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, yaitu berawal dari Jepang yang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat, kemudian mengerahkan pasukannya ke selatan di Laut Pasifik. Jepang membagi angkatan perangnya menjadi dua kelompok, yaitu angkatan darat Reikugun yang bergerak dari Indochina untuk merebut Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, dan Indonesia, dipimpin oleh Jenderal Yamashita. Operasi ini disebut Operasi Gurita. Yang kedua, ada Angkatan Laut Jepang, yaitu Kaigun, bergerak dari Pulau Hawaii, Mindanao, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon, serta Papua. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tanggal 11 bulan 1 1942, Jepang berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Tanggal 24, Jepang berhasil menduduki Balikpapan yang merupakan penghasil minyak kedua. Tanggal 29, Jepang menduduki Pontianak, dan pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Samarinda. Lalu tanggal 16 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Palembang. Dan pada puncaknya menduduki 4 wilayah sekaligus, yaitu Banten, Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Tanggapan tokoh pergerakan terhadap kedatangan Jepang. Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantoro awalnya menyambut baik karena Jepang ingin memerdekakan Indonesia dari kulit putih. Berbanding terbalik dengan Soekarno dan lain-lain, Samratulangi dan M.H. Tamrin dan Sutarjo bersikap hati-hati karena takutnya Jepang ke Indonesia itu ingin mengeksploitasi lagi sumber daya alam kita. 5 alasan melandasi respon tokoh pergerakan, yaitu gerakan 3A, gerakan propaganda seperti Hokkaido Ichiu, janji Jepang jika memenangkan Perang Pasifik, Indonesia akan merdeka. Jepang selalu berbicara tentang kemerdekaan secara bertahap kepada bangsa Indonesia dan simpatik terhadap tokoh pergerakan. Bendera merah putih dan Indonesia Raya tidak dilarang. Dan selanjutnya, perlawanan terhadap Jepang. Aceh pada tahun 1942 terjadi pemberontakan di Kot Pleng, Lok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, namun 2 tahun kemudian muncul lagi pemberontakan di Mere di bawah pimpinan Tengku Hamid dan juga dapat dipadamkan. Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Marjan dan kawan-kawan, namun perlawanan ini dapat ditindas oleh Jepang dengan sangat kejam. Selanjutnya ada Sukamah, Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Jainal Mustafa. Dalam perlawanan ini Jainal Mustafa membunuh kaki tangan Jepang. Dengan kenyataan ini Jepang kemudian melakukan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Tasikmalaya.
Di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan peta di bawah pimpinan Suprijadi. Dalam memimpin pemberontakan, Suprijadi tidak sendirian, tetapi dibantu oleh teman-temannya seperti Dr. Ismail Mudari Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik itu benar-benar mengejutkan Jepang. Terlebih lagi pada saat itu Jepang harus terus-menerus mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada dalam peperangan Perang Asia Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada pasukan sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Akhir kekuasaan Jepang. Akhirnya pada 1944 posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan yang dialami dalam medan pertempuran melawan sekutu. Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagaimana bukti dan tindak lanjut tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Dokuichu Junbi Kosakai atau BPUPKI dengan ketuanya Rajiman Widjoningrat. Yang selanjutnya ada dampak penjajahan Jepang. Di bidang sosial budaya, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Dikenalkannya sistem peraturan masyarakat yang sekarang disebut RT dan RW. Di bidang militer, mulai mengenal sistem kemiliteran yang nantinya terbentuknya TNI. Bidang birokrasi, bangsa Indonesia memiliki pengalaman dan mengelola pemerintah. Di bidang politik, bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.